dia meninggalkan tahiyat awal, Allahu Akbar, sudah akan dekat berdiri, dia tahu ilmunya, udah paham ini sebenarnya kalaupun aku kembali tetap sujud sahwi, maka yang terbaiknya berdiri saja. Tapi dia udah tahu sengaja kembali lagi, batal. Dia bukan lupa, ada unsur sengaja. Hati-hati, sengaja tu, kesengajaan hukumnya agak keras. Kalau lupa dimaafkan. Ya, demikian juga kunut. Lupa ada kunut, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, turun, sudah melewati ruku, sudah turunnya itu. Dia tahu betul kalau kembali ini tetap sujud sahwi, yang terbaiknya sujud saja. Dia kembali, batal karena unsur kesengajaan. Hati-hati, kesengajaan hukumnya agak berat. Bi khilafil makmum, berbeda dengan makmum tadi. Kalau makmum wajib ikut imam, walaupun bergerak dulu, ingat kembali ikut imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibadali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Jamaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas izinnya subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Muin. Masih berhubungan dengan sujud sahwi. Ya, panjang pembahasan sujud sahwi ini. Selanjutnya waqala al-qadi, ya, telah berkata al-qadi, wa mimma la khilafa fihi qauluhum, dan termasuk tidak ada perselisihan padanya, yaitu ucapan mereka. Itu para ulama telah sepakat, maksudnya tidak ada perselisihan khusus dalam mazhab Syafi'i. Lau rafa'a ra'sahu minas sajdatil ula, apabila makmum itu mengangkat kepalanya dari sujud yang pertama, qabla imamihi, sebelum imam. Imam belum angkat dari sujud yang pertama, si makmum sudah mengangkat duluan. Ya, nah, zanna annahu rafa'a, sangkaan makmum itu sesungguhnya imam sudah mengangkat kepala, dalam sangkaan makmum. Wa ata bithaniyati, lalu si makmum tadi lanjut masuk sujud yang kedua. Ya, lanjut sujud yang kedua,
zannan annal imama fiha, dengan sangkaan makmum itu bahawa imam pun sudah masuk pada sujud yang kedua. Ya, ini agak sulit nih. Ya. Thumma bana annahu fil ula, kemudian nyata sesungguhnya imam masih dalam sujud yang pertama. Ini agak kacau nih. Ya, ribet nih. Dibilang lam yuhsab lahu julusuhu wala sajadatuhu thaniyah, tidaklah dihitung, tidaklah dianggap duduknya dan sujud yang kedua makmum tadi. Wa yutabi'ul imam, dan dia harus ikut imam. Ya, ini biasanya ya, mungkin pendengaran makmum ini agak terganggu, mungkin sound sistemnya tak jelas, atau imam suaranya terlalu kecil, tak kedengaran. Jadi imam sujud, si makmum ni pun sujud. Makmum angkat dari sujud, sedangkan imam masih sujud. Nah, waktu dia duduk ini, dia menyangka bahawa imam telah masuk dalam sujud yang kedua. Sangkaannya begitu. Dia duduk baca Rabbi firli warhamni wajibuni sampai akhir, sujud lagi, Allahu Akbar. Nah, sujud yang kedua, dan dia dalam sangkaan imam pun sujud yang kedua, tapi ternyata imam masih dalam sujud yang pertama. Ya. Ini pernah terjadi ini ya. Tapi alhamdulillah si makmum tahu. Si makmum tahu bahwasanya imam terlalu lama dalam sujud itu. Ya. Si makmum angkat kepala, tapi lihat imam masih sujud, sujud lagi. Tapi dia tahu imam masih sujud yang pertama, karena lamanya sujud imam tadi itu. Kalau ini permasalahannya lain. Dia angkat dari sujud, dia menyangka imam sudah masuk sujud yang kedua. Dia baca Rabbi firli sampai selesai, sujud lagi yang kedua, Allahu Akbar. Nah, tapi ternyata si imam itu masih sujud yang pertama. Kemudian imam Allahu Akbar, imam baru duduk antara dua sujud, sedangkan makmum tadi sudah dua kali sujud. Nah, jadi dikatakan tadi, duduknya makmum tadi itu, duduk di antara dua sujud yang pertama, kemudian sujud yang kedua makmum tadi itu tidak dianggap. Tidak dianggap artinya tidak sah. Nah, jadi bagaimana? Yutabi'ul imam, maka makmum tadi wajib kembali mengikuti imam. Selesai sudah, itu saja. Batal ke makmum? Tak, karena dia punya sangkaan, bukan sengaja ini. Kemudian ikut imam seterusnya, selesai. Ya, selesai sudah. Jelas nih? Jelas ya. Masuk yang kedua nih, masalah yang kedua sekarang. Ai fa in lam ya'lamu, fa in lam ya'lam bidzalika illa wal imamu qa'imun aw jalisun. Nah, maksudnya di sini tambah lagi pembahasan. Maka jika tidak diketahui yang demikian itu, kecuali imamnya berdiri tegak, ya, sudah masuk rakaat berikutnya, au jalisun, atau si imam tadi duduk tasyahud dalam keadaan bingung tadi itu, ya, dalam keadaan bingung tadi itu, tiba-tiba si imam sudah berdiri tegak masuk rakaat yang berikutnya. Atau kemungkinan kedua, si imam tadi sudah berada pada tasyahud awal. Gimana ini? Nah, atta birak'atin ba'da salamil imam,
maka makmum tadi itu ikut saja imam berdiri ataupun tasyahud, tapi ingat setelah imam salam menambah satu rakaat. Yang tadi diikuti dengan imam tadi kacau balau sudah, ya, tak jelas yang mana sesuai atau tidak. Kenapa? Dia sadar imam sudah berdiri tegak, atau imam tasyahud awal kemudian selanjutnya ikut imam, setelah imam salam menambah satu rakaat, dianggap 0 rakaatnya waktu ikut imam itu. Kenapa? Udah jauh dah tu dah. Kalau tadi tidak masalah, ya, dia sujud yang kedua disangkanya imam sujud yang kedua, kemudian Allahu Akbar, imam duduk di antara dua sujud, berarti aku keliru tadi ini, tidak masalah, belum batal, yang penting ikut imam. Yang ini permasalahannya lain lagi nih, sadar tak sadar imam sudah berdiri rakaat berikutnya, sadar tak sadar imam sudah masuk tasyahud awal. Oh, ini udah apa kacau dah ni. Kalau begitu ikut imam tapi rakaatnya 0, setelah imam salam menambah satu rakaat. Dapat gambaran dah ni? Hah? Agak rumit nampaknya dah. Ini jarang terjadi tapi dibahas sama ulama, ya, dibahas sama ulama. Yang sering terjadi tadi yang saya sebut yang pertama itu, ada sebuah masjid di Pontianak ini sujudnya lama betul, udah mabhum dah, kerana yang nyampaikan sama saya udah banyak, masjidnya itulah dia. Ya, sampai 2-3 orang ngomong, Pak Ustaz, saya lama betul ikut imam ni, saya udah tasbih 10 kali, 11, belum lagi angkat daripada sujud. Saya pun angkat katanya, saya angkat kepala, belum angkat dia, sujud lagi. Ya begini tak masalah, ini sering terjadi, ya. Yang jelas kembali ikut imam, tak masalah, tak batal tu. Karena kita menyangka imam sudah angkat kepala, ternyata belum. Ikut imam saja udah. Yang saya jelaskan mudah-mudahan dapat gambaran lah, ya. Seperti itu, walaupun jarang terjadi tapi ini dibahas oleh para ulama. Masuk masalah yang ketiga. Ada 3 masalah dah ni, tadi 2 kan. Sekarang yang ketiga, wa kharaja biqaulihi, keluar pembahasan ucapannya, wa talabbasa bi fardin, yakni salat berjalan telah memasuki yang fardu. Yang mana tadi itu? Balik awal sudah, ya. Orang yang lupa tahiyat awal, berdiri masuk rakaat yang ke-3, Allahu Akbar, berdiri tegak, ini sudah masuk yang fardu. Makanya tak boleh duduk, tu maksudnya. Kalau duduk batal, dah kita bahas kemarin tu dah. Maka saya katakan keluar pembahasan kita, berjalannya salat telah masuk yang fardu, meninggalkan yang sunnah tadi itu. Sekarang ma idza lam yatalabbas bihi ghairu ma'mumin, apabila belum masuk kepada yang fardu selain makmum, artinya orang salat sendirian ataupun imam. Salat ini dilakukannya, dia meninggalkan sunnah abad tapi belum masuk yang fardu. Bagaimana ini? Bahas lagi, ya. Faya'udun nasi nadban qabla intisab, kembalinya orang yang lupa tadi itu sunnah, kembalinya sunnah sebelum imam tadi tegak, awadil jabahati, atau sebelum meletakkan keningnya ke lantai. Kan 2 tadi, sunat tahiyat awal dengan apa? Kunut. Kalau orang lupa tahiyat awal, dia berdiri, tapi berdirinya belum berdiri betul. Lupa tahiyat awal tapi belum tegak berdiri, baru akan berdiri. Yang kedua, lupa dia kunut, akan sujud tapi belum sujud. Paham ni? Ini maksudnya.
belum masuk yang fardu maksudnya. Itu. Kalau sudah sampai ke sujud, sudah masuk yang fardu. Tak boleh kembali kunut, batal. Kalau sudah tegak berdiri meninggalkan tahiyat awal, tak boleh dia duduk. Kenapa? Sudah masuk yang fardu. Kalau duduk, batal. Wa yasjudu lisahwi, maka orang ini sujud sahwi in qarabal qiyama fi surati tarki tasyahud, jika telah mendekati berdiri dalam gambaran meninggalkan tasyahud awal. Kalau si makmum tadi ini, ya, maaf, imam atau salat sendiri tadi meninggalkan tahiyat awal, tapi dia lupa nih, ya, bukan sengaja nih, lupa, sudah mendekati berdiri lalu dia duduk, yang begini sunnah sujud sahwi, ya, masih disunahkan sujud sahwi. Apa sebab? Sudah akan dekat berdiri tapi belum berdiri tegak. Nah, ya, atau dia sampai pada batasan rukuk dalam meninggalkan kunut. Sami Allahu liman hamidah, Allah mau turun, sudah lewat batas rukuk sudah, tapi belum sujud, lalu dia kembali kunut. Yang begini sunnah sujud sahwi, ya. Nah, saya praktik ya lah, ya, boleh praktik. Jadi biar jelas. Allah, kemudian dia teringat duduk tahiyat, duduk terus baca tahiyat awal. Ini lupa, ini bukan sengaja. Yang begini kata ulama, sebelum dia salat masih sunnah sujud sahwi. Apa sebab? Kerana dia sudah dekat berdiri. Nah, berdiri, Allah, dekat lagi. Sebenarnya yang terbaik dah berdiri dah. Sama juga, tetap sujud sahwi. Jadi sama. Tapi anda sebelum berdiri dekat, atau ingat, duduk lagi, baca tahiyat, tidak batal ya, kerana lupa, tapi tetap sunnah sujud sahwi sebelum salam. Ya. Yang kedua, meninggalkan qunut, ya. Sami Allahu liman hamidah, Allah. Teringat itu berdiri lagi. Allahumma adina biman hadait wa adina biman hadait. Tidak batal, ada lupa, tapi ingat, karena gerakannya sudah melewati rukuk, waktu turun lalu dia kembali, tetap sunnah sujud sahwi sebelum salam. Yang terbaik bagaimana? Sudah sujud, sudah sama, sudah sujud sahwi. Jelasnya? Yang tak batal begini, yang tak batal belum sampai batas rukuk. Ini Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Allahu ajna biman hadayah. Ini tak masalah ni, karena turunnya belum jauh, belum lewat batas rukuk. Yang begini sunnah masih kembali dan tidak perlu sujud sahwi. Sama dengan meninggalkan tahiyat awal. Ya. Rakaat yang kedua, sujud yang kedua, berdiri meninggalkan tahiyat awal. Allah, teringat Allah, at-tahiyatul. Ini tidak masalah, kerana belum tegak berdiri, baru akan berdiri. Orang lain bilang nak berdiri, belum berdiri. Ya, terakhir, ya. Walau ta'ammada ghairu ma'mumin, ya, apabila selain makmum tadi, imam atau salat sendirian, dengan sengaja tarkahu, meninggalkan tadi itu, meninggalkan tahiyat awal tapi sudah akan dekat berdiri,
meninggalkan kunut tapi sudah akan dekat sujud. Fa'ada aliman amidan, dan dia kembali mengetahui dan sengaja, batalat salatuhu, maka salatnya batal. Tadi ini saya katakan ya, in qaraba aw balagha ma marrah, apabila telah mencapai yang tadi kita bahas itu. Nah, dia meninggalkan tahiyat awal, Allahu Akbar, sudah akan dekat berdiri. Dia tahu ilmunya, udah paham. Ini sebenarnya kalaupun aku kembali tetap sujud sahwi, maka yang terbaiknya berdiri saja. Tapi dia udah tahu, sengaja kembali lagi, batal. Dia bukan lupa, ada unsur sengaja. Hati-hati sengaja tu, kesengajaan hukumnya agak keras. Kalau lupa dimaafkan. Ya, demikian juga kunut. Lupa dia kunut, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, turun, sudah melewati ruku, sudah turunnya itu. Dia tahu betul kalau kembali ini tetap sujud sahwi, yang terbaiknya sujud saja. Dia kembali, batal karena unsur kesengajaan. Hati-hati, kesengajaan hukumnya agak berat. Bi khilafil makmum, berbeda dengan makmum tadi. Kalau makmum wajib ikut imam, walaupun bergerak dulu, ingat kembali ikut imam, selesai sudah. Wallahu alam. Ya, sekira cukup. Berapa masalah tu? 5 ya, 5 masalah kan? Jadi kalau ada pertemuan ni cukuplah 3 masalah, 4 masalah, 5 masalah tu dah banyak dah. Ya, ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Selanjutnya kita muzakarah, silakan. Saya pernah melihat di makmum itu yang mungkin saya melihatnya memang kondisi kesehatan. Jadi ketika rukuk mau tidak, itu makanya bersamaan akan mendahului imam. Itu bagaimana kalau ada faktor kesehatan atau mungkin rukuknya tidak tidak lurus, tidak sempurna. Allah wabarakatuh. 3 pertanyaan ya? 3. Yang pertama tadi apa? Satu-satu. Bersamaan atau ya, baik. Satu saya jawab dulu. Ya. Makmum ini uzur, ya, kondisi badannya, gerakannya lambat. Nah, si makmum ini di samping dia uzur, gerakannya itu kadang mendahului imam, gitu kan? Ya. Atau juga dia terlambat daripada imam. Untuk makmum, walaupun dia uzur, usahakan jangan bergerak dulu sebelum imam. Ya, jangan bergerak dulu. Minimal imam bergerak, lalu dia bergerak, walaupun si imam belum sempurna gerakannya itu. Kalau boleh saya beri perumpamaan begini. Praktek lagi dah ni dah. Ya, biar jelas tu prakteknya. Mek tadi. Bud. Allahu Akbar. Terus. Sujud. Yang seperti ini kata ulama sudah dapat sunnah. Yang begini sudah dapat sunnah. Imam bergerak, kita bergerak. Bukan bersamaan, bukan. Kalau bersamaan ini dulu, tidak sujud, itu bersamaan. Tapi imam bergerak dulu, kemudian baru makmum. Walaupun si imam belum sempurna rukunya, tangannya belum sampai ke lutut, si makmum bergerak, tidak masalah. Sunnah sudah dapat. Sekali lagi. Sekali lagi. Ada ni ya. Rukuk. Allahu Akbar. Tidak. Ini adalah persunahan. Yang paling abdal seperti ini. Yang paling abdal, sunnah abdal lagi. Pahala lebih besar lagi. Coba.
Tidak. Rabbana lakal hamd. Ini yang paling utama nih. Kalau tadi sunnah sudah dapat. Paham nih? Yang makruh tak bagus. Allahu Akbar. Ini makruh nih, karena sama gerakannya. Ini makruh, udah tercela sudah. Karena bersama dengan imam. Tapi kasusnya Ustaz, kadang-kadang imam terlalu cepat sehingga kita harus ngejar yang belakangnya. Imam tuh cepat pecat ya. Usah pakai gitu. Apa susahnya? Ya kan, ini kita belajar yang sebelumnya. Kasihan masjid. Makmum jadi korban. Ini bukan lagi makruh, haram hukumnya. Ya, ini haram itu. Pulang ke rumah bawa dosa, bukan bawa pahala. Pergi ke masjid ini berjamaah, dapat pahala 27. Pulang ke rumah bawa dosa, tak bawa pahala. Ya, boleh. Ini pulang ke rumah bawa dosa. Kejar imam. Ya, bergerak duluan sebelum imam. Ini dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang yang gerakannya mendahului imam bergerak duluan sebelum imam, kepala dia ditukar oleh Allah, kepala keledai. Yang masih makruh dia. Ya, makanya yang kedua tadi si makmum tadi bergerak duluan atau bersamaan dengan imam karena tak sabar. Tadi kita bahas tu, dia imam bergerak dia ikut, i'tidal ikut. Ini masih lepas sunnah. Kalau bersamaan makruh. Kalau bergerak duluan sebelum imam haram. Ya. Dua rukun berturut-turut selisih dengan imam dia duluan batal. Haram plus batal. Nanti bab berjamaah nanti panjang pembahasan itu. Ya, bab berjamaah. Yang kedua tadi pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir. Al-Fatihah. Dalam salat sirriyah, ya. Dalam salat sirriyah imam terlalu cepat. Si makmum tidak bisa mengejar. Tidak masalah. Makmum biarpun terlambat, kalau dia muafik diberi tenggang rukun, 3 rukun yang panjang. Ya. Ini kalau imam cepat. Ya. Saya baca Al-Fatihah. Si imam udah ruku. Kalau surah tidak masalah ya. Ya. Kalau surah tidak masalah. Kalau surah kita sedang baca surah ini ya. Di pertengahan membaca surah, wala ana abidum ma abatum, imam ruku', Allahu Akbar, putuskan bacaan surah, ruku' bersama imam, tak masalah. Kalau surah sampai dimanapun putuskan surah, ikut imam. Yang masalah itu kalau kita sedang baca Al-Fatihah, sedang baca Al-Fatihah baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam ruku'. Bagaimana ini? Kalau makmumnya makmum muafik dari imam dari awal bersamaan, maka makmum muafik itu wajib selesaikan Al-Fatihah walaupun ketinggalan dari imam. Tidak masalah. Selesai Al-Fatihah, ruku', i'tidal, kejar imam. Kejar imam. Maka tasbihnya kau dapat sekali saja. I'tidalnya singkat sehingga dapat bertemu dengan imam. Berapa rentang waktu yang dikasih? 3 rukun yang panjang. Ya, 3 rukun yang panjang pasti selesai. Ini rukun yang panjang. Berdiri, ruku', sujud. I'tidal rukun yang pendek tak dihitung. Duduk di antara 2 sujud itu rukun yang pendek tidak dihitung. Nah, berarti 3 rukun yang panjang. Ruku', kemudian sujud yang pertama, kemudian sujud yang kedua. Itulah batasnya. Jadi begini, saya baru sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam ruku'. Kan ikut saja imam, putuskan Al-Fatihah. Tapi saya muafik dari awal bersama imam, wajib selesaikan Al-Fatihah.
Imam rukuk tak masalah, biarkan dia. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Imam i'tidal, terus tak masalah. Ghair maghdubi. Imam sujud sampai selesai Al-Fatihah, kemudian baru waladdallin, rukuk, i'tidal, sujud, kejar imam. Artinya sujud yang kedua itu batasnya. Saya baca Al-Fatihah, imam rukuk. Saya teruskan baca Al-Fatihah, imam i'tidal. Saya teruskan saya Al-Fatihah, imam sujud yang pertama. Kemudian saya baca Al-Fatihah belum selesai lagi nih, imam duduk di antara dua sujud. Sampai imam sujud yang kedua. Ini batas dah ni dah. Saya harus sujud atau rukuk sebelum imam angkat dari sujud yang kedua. Kira-kira selesai dah tu? Selesai dah tu? Maka rukunya panjang, tak masalah. Si makmum wajib selesaikan Al-Fatihah. Di balik batas rukun yang ketiga yang panjang itu sujud yang kedua. Besok imam ganti. Gitu. Ya. Jadi imam ni janganlah terlalu cepat dan juga jangan terlalu cepat, capek makmum. Terlalu lambat, jenuh makmum. Itu dia. Ya. Kata Nabi, khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan pertengahan, kata Rasulullah. Akan indah jadinya. Pak Haji Nasir tadi tanya, imam ni super cepat sudah. Rakaat pertama kita dah gelabakan, kedua juga begitu. Boleh nak muparakah? Boleh. Boleh muparakah. Kerana makmum dah kewalahan. Ya, makmum dah kewalahan ikut imam ni. Boleh mufarakah, pisah dengan imam, rukuk sendiri, i'tidal sendiri, salam pun sendirian, selesai. Imam terlalu panjang pun boleh mufarakah kalau kita ada urusan. Boleh mufarakah. Ya. Banyak kelonggaran dalam agama ini. Tak kaku, ya. Ibadah tu tak kaku. Kita lihat keadaan. Ya. Makmumnya tadi tahu-tahu imam tadi sudah berdiri, yang kacau tadi Ustaz. Artinya tadi suruh menambah satu rakaat setelah salam. Artinya kalau saya lihat lagi ada beberapa rukun yang tertinggal atau yang tidak dikerjakan. Jadi pengertian saya tadi, artinya kacau tadi itu sadar tidak sadar imam sudah sujud atau sudah berdiri tidak biasa. Artinya ada beberapa rukun yang sudah tertinggal. Apakah demikian seperti saya sebutkan tadi? Kalau sadar kita sudah itu mungkin makmumnya ketiduran atau kejamatan itu atau sadar demikian Ustaz. Aku sujud, aku angkat, imam masih sujud, kemudian sujud lagi yang kedua, Menunggu imam. Tiba-tiba imam udah berdiri dah, atau duduk tasyahud. Si makmum bingung, apa yang terjadi ini? Saya sudah dapat atau belum rukun ini? Dianggap yang seperti ini rakaatnya kosong. Satu rukun ketinggalan, berarti rakaatnya batal. Kalau rakaatnya batal jangan dihitung. Nanti imam salam menambah satu rakaat. Begitu dia. Sama dengan makmum. Ni makmum ni, masalah makmum. Makmum itu menyimak bacaan imam. Indah betul bacaan imam ini. Waladdallin, amin. Si makmum tak sempat baca Al-Fatihah. Kenapa? Menyimak bacaan surah imam. Begitu imam ruku, Allahu Akbar, makmum pun ruku. Teringat, lupa baca Al-Fatihah, tak boleh kembali. Kita ikut imam. Kalau kembali batal. Ini ikut saja imam itu dah, ruku, tidak. Tapi ingat, rakaat 0 karena tidak baca Al-Fatihah. Lebih baik rakaatnya 0 tetap sah, ikut imam. Setelah imam salam menambah satu rakaat, daripada begitu ruku teringat belum baca Al-Fatihah, imam ruku, dia ikut ruku, kembali lagi, batal. Berarti sudah berbeda dengan imam. Mau yang mana?
Biarlah nambah 1 rakaat, tidak masalah, daripada batal. Mana? Yang ini sujud sahwi sunnah, tetap sunnah sujud sahwi. Sekira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad